Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Melati dengan NIM 122111321 dari Prodi Manajemen kelas 2 Aplikasi Komputer Statistik, dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bank BPD Jateng. Pada kali ini, saya akan membuat video untuk mereview tugas yang telah saya kerjakan sebelum UTS, yaitu terdapat materi-materi dari modul-modul. Yang pertama yaitu pemasukan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga penyajian data, yang keempat uji parametrik, yang kelima uji beda rata, yang keenam uji beda dua rata. Nah, sebelumnya saya akan mereview tugas yang telah saya kerjakan untuk mata kuliah aplikasi komputer statistik. Nah, sebelumnya untuk tugas yang pertama, yaitu saya disuruh untuk mengerjakan pada modul pertama pemasukan data dengan SPSS. Nah, sebelumnya program SPSS adalah dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Sejalan dengan perkembangan SPSS, digunakan untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Yang dimaksud dengan modul pemasukan data dengan SPSS yaitu mempelajari mengenai data, memasukkan data dengan SPSS, dan menyimpan data. Nah, di sini terdapat latihan 1 pemasukan data dengan SPSS dengan menggunakan program SPSS, yaitu terdapat latihan nomor 1, nomor 1 dan nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan ke tugas yang kedua ya teman-teman. Tugas kedua yaitu mengenai modul 2 pengolahan dengan SPSS dengan penyajian data. Nah, untuk modul ini, pada modul pengolahan dengan SPSS dan penyajian data, statistik deskripsi telah berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei, dan pengamatan lainnya umumnya masih acak atau mentah dan tidak terorganisasi dengan baik atau raw data. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam tabel atau presentasi grafis sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan atau statistik inferensi. Penyajian tabel grafik yang digunakan dalam statistik deskripsi seperti yang pertama yaitu distribusi frekuensi, yang kedua presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang data, selain dengan tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran lain yang merupakan wakil dari data tersebut. Ukuran yang dimaksud dapat berupa yang pertama yaitu ukuran pemusatan atau rata-rata hitung, min, median, dan modus. Ukuran letak atau kuartil dan persentil. Selanjutnya ada ukuran penyimpangan atau penyebaran yaitu rank, ragam, simpangan baku, dan galat baku. Yang keempat ada Sweetness adalah tingkat kemiringan. Yang kelima ada kurtosis adalah tingkat keruncingan. Pada bagian ini, kita akan melakukan pengolahan data untuk menghitung berbagai statistik seperti min dan modus sebagai ukuran gejala pusat, median kuartil 1 dan kuartil 3 sebagai ukuran letak, rentang simpangan baku dan variansi sebagai ukuran variasi, serta ada ukuran kemiringan atau Sweetness dan kurtosis sebagai ukuran keruncingan. Setelah praktikum, diharapkan kita terampil dalam menghitung berbagai ukuran atau statistik tersebut dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk tugas kedua ini, terdapat latihan 2 untuk pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data menggunakan program SPS ya teman-teman. Bisa dilihat pada link tersebut. Nah, langsung saja kita ke tugas yang ketiga. Nah, tugas ketiga juga termasuk ke dalam modul yang kedua, pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data. Nah, ini bisa dilihat untuk yang tugas ketiga ini yaitu latihan 2 soal berikutnya mengenai data mahasiswa. Nah, untuk tugas yang kedua ini yaitu mengenai dosen STI Bank BPD Jateng, sedangkan tugas yang ketiga yaitu mengenai data mahasiswa. Nah, selanjutnya kita ke tugas yang keempat.
tugas keempat yaitu kita pada modul penyajian data ya teman-teman. Nah, sebelumnya pada modul penyajian data, statistik deskripsi telah berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei, atau pengamatan lainnya umumnya masih acak atau mentah. Nah, ini pengertiannya sama persis seperti pada tugas yang kedua dan tiga, teman-teman, untuk tugas yang keempat. Nah, tugas keempat ini saya disuruh untuk mempelajari latihan yang kedua pada pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data dengan menggunakan program SPSS, tetapi ini merupakan soal dan jawaban. Untuk soal nomor 1, sebutkan tujuan dan pengolahan data. Nah, bisa dilihat jawaban saya sebagai berikut. Untuk yang pertama, tujuan dari pengolahan data mendapatkan data-data statistik yang digunakan untuk mengetahui jawaban dari persoalan secara agregat dan berkelompok dan bukan secara individu. Serta tujuan dari pengolahan data yaitu yang pertama, A. Dapat mempermudah pengambilan keputusan, B. Dapat membuat data dikelola dengan mudah, C. Untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Data tersebut, jika tidak diolah terlebih dahulu, akan menjadi angka-angka yang tidak memiliki arti. D. Menyediakan data yang akurat karena seluruh data yang mentah telah diolah dan disaring memastikan data tersebut akurat. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu mengapa penyajian tersebut diperlukan? Jelaskan menurut pendapatmu. Nah, menurut saya, penyajian data sangat diperlukan karena setelah kita mengumpulkan dan mengolah data yang mentah dan menjadi data yang akurat, maka diperlukan untuk penyajian data agar dapat mempermudah dipahami dan pengambilan keputusan oleh pengguna data melalui diagram, tabel, grafik, dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga, cari olehmu contoh-contoh tabel dan grafik. Yang pertama ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi yang saya cari yaitu sebagai berikut. Nah, tabel frekuensi yang saya cari adalah hasil ulangan mahasiswa. Selanjutnya ada tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi ada dua, yaitu tabel klasifikasi tunggal dan tabel klasifikasi ganda. Untuk klasifikasi tunggal, saya mencari untuk mengenai jumlah kambing di kota Y pada tahun 1990 dan untuk klasifikasi ganda mengenai jumlah sapi merah di kota Y pada tahun 1990. Nah, selanjutnya ada tabel kontingensi mengenai produk minyak OPEC, Uni Soviet, dan dunia pada tahun 1997 sampai 1979. Nah, bisa dilihat pada tabelnya yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke tabel korelasi. Tabel korelasi ini mengenai hasil ujian statistik dan 10 mahasiswa akuntansi di suatu akademi yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu ada grafik histogram pie polygon. Untuk grafik histogram yaitu sebagai berikut dan grafik pie sebagai berikut dan grafik polygon yaitu sebagai berikut. Nah, langsung saja kita ke mereview ke tugas selanjutnya. Nah, tugas selanjutnya yaitu tugas kelima ya teman-teman. Untuk tugas kelima ini membahas dari modul uji parametrik. Nah, ini uji parametriknya. Yang dimaksud dengan modul uji parametrik dengan SPSS yaitu statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seseorang akan menggunakan statistika parametrik, yaitu normalitas distribusi. Asumsi ini harus terpenuhi karena yang pertama, secara teoretik, karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai data statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal dan asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang diuji dari
Bapak Pramono 2011. Nah, pada modul ini kita juga dihadapkan pada uji-uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan secara sering kali. Persoalan-persoalan dihadapkan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai suatu sifat populasi yang sedang diamati. Berdasarkan keterangan sampel yang telah diambil, hipotesa merupakan suatu anggapan teoritis yang dapat ditolak atau diterima secara teoritis. Sedangkan uji hipotesa merupakan hipotesa untuk menentukan anggapan itu benar atau salah. Nah, pada modul ini, hipotesa statistik yang digunakan adalah fungsi penjabaran probabilitas dari random variable. Dalam statistik juga dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Pada statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol yang menyatakan adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel dari Profesor Dr. Sugiono 2010. Nah, pada tugas yang kelima ini terdapat latihan 3 uji parametrik dengan SPSS menggunakan program SPSS ya teman-teman, bisa dilihat pada link tersebut. Ada latihan 3 uji parametrik. Nah, selanjutnya kita ke tugas yang keenam. Untuk tugas yang keenam yaitu saya membahas dari modul uji beda rata. Nah, yang dimaksud dengan modul uji beda rata dengan SPSS, uji beda rata adalah menguji apakah rata populasi dua kelompok pada rumus berikut adalah sama dengan lebih banyak atau lebih kurang. Nah, hipotesis yang didapat disusun yaitu sebagai berikut. Nah, dalam SPSS, hanya hipotesis pertama yang dapat diuji, serta pada SPSS, statistik uji yang ditampilkan adalah hanya UJT. Nah, terdapat pembahasan tentang kasus 2, yaitu beda min data independen dengan SPSS untuk mengerjakannya pada program SPSS ya teman-teman. Untuk videonya bisa kita pencet dari link tersebut. Nah, selanjutnya untuk tugas yang terakhir sebelum UTS yaitu tugas ke-7 pada modul uji beda dua rata. Nah, uji beda dua rata yaitu data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa beda min, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel mempunyai hubungan atau korelasi. Uji beda min bisa digunakan apabila keduanya berkorelasi. Apabila korelasi tidak signifikan, maka gunakan cara seperti kasus 2 di atas. Nah, pada proses uji melalui dua tahap yaitu yang pertama uji korelasi, uji beda rata, dan ada pula pembahasan tentang kasus 3 untuk pada tugas yang ke-7 yaitu tentang beda min data berpasangan dengan menggunakan program SPSS. Nah, ini pengerjaannya terdapat pada link kasus 3 beda min data berpasangan ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan perlihatkan akun YouTube saya yaitu sebagai berikut. Terdapat tugas-tugas yang telah saya kerjakan ya teman-teman. Bisa dilihat untuk program SPSS sebagai berikut. Nah, sekian dari saya untuk mereview dari tugas sebelum UTS yaitu sebagai berikut. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.